rekan-rekan terkasih, puji nama Tuhan, kita bersyukur pada hari ini kita boleh ada, ini semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Ini adalah kesempatan yang luar biasa, kita boleh lagi bertatap muka lewat virtual dan kita akan berbincang-bincang dengan seorang hamba Tuhan. Dan kita bersyukur bahwa ini semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Puji Tuhan, kembali bersama saya Lydia Esther dalam program Living for Christ Indonesia. Mencintai Tuhan, berhenti menghakimi, menjadi berkat. Puji Tuhan, dalam program ini terdiri dari 3 segmen. Segmen yang pertama, cerita kita. Segmen kedua, topik kita. Segmen ketiga, apa kata firman Tuhan buat kita. Puji Tuhan, kita akan masuk pada segmen yang pertama. Dan sudah bergabung bersama dengan kita Ibu Pendeta Selti Sumangkut dari GSJA Tompasok Baru 1 dari Minahasa Selatan. Halo, Shalom Ibu Pendeta Selti. Shalom. Puji Tuhan, apa kabarnya Ibu Pendeta? Tuhan, luar biasa, hamba Tuhan yang dipakai Tuhan, luar biasa dengan semangatnya yang baru, dengan sukacita yang baru. Haleluya. Puji Tuhan, rekan-rekan terkasih, saat ini kita akan mendengarkan tentang pelayanan dan bagaimana pergumulan yang dihadapi beliau. Kita mau dengarkan bersama-sama, kita mau lihat perjuangannya, dan kita mau lihat atau kita mau mendengarkan pelayanan beliau. Dan kali ini ya, saya mau sapa Ibu Pendeta Selti Sumangkut. Ibu Pendeta boleh dong cerita-cerita ke kita ya, supaya rekan-rekan Living for Christ Indonesia tahu bagaimana perjuangan Ibu, bagaimana visi dan misinya ya. Dan boleh diceritakan nih awalnya Tuhan memanggil Ibu dalam melayani Tuhan. Boleh Bu diceritakan ke kita? Silakan Ibu. Iya, boleh. Tuhan. Jadi awalnya dalam melayani Tuhan, sebenarnya cita-cita ya tidak mau jadi hamba Tuhan, tetapi proses Tuhan luar biasa ya, dalam pribadi saya, sehingga Tuhan boleh memanggil saya untuk menjadi hamba Tuhan, melayani Tuhan sampai saat ini, walaupun tidak mudah ya dalam menghadapi pelayanan yang Tuhan percayakan. Apalagi untuk sekarang ini saya melayani di kampung sendiri. Memang agak sulit ya. Kalau mau dengar dengan teman-teman yang lain, mereka bilang, wah saya tidak mau melayani di kampung sendiri. Gitu. Tapi saya ada di kampung sendiri karena Tuhan, ya, karena Tuhan lewat doa yang disampaikan kepada Tuhan, sehingga Tuhan menggerakkan hati saya untuk melayani di tempat sendiri. Dan puji Tuhan, saya bersyukur ini panggilan Tuhan untuk melayani di kampung sendiri. Kampung sendiri, dan puji Tuhan ketika melayani di kampung sendiri, disinilah Tuhan taruh beban sungguh-sungguh saya untuk terbeban di tempat ini. Bahkan juga saya berdoa di tempat-tempat lain, walaupun saya di kampung sendiri, di kampung, di desa, tetapi saya bersyukur ya untuk panggilan Tuhan dalam hidup saya untuk melayani Dia. Walaupun saat ini ada di kampung sendiri untuk saya melayani, saya tidak pandang dari latar belakang hidup ya. Mungkin orang-orang kampung sendiri bisa tahu pribadi saya dulu-dulunya, tetapi saya berusaha menjadi kesaksian membawa desa ini bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan puji Tuhan, saya bersyukur di panggilan Tuhan taruh saat ini saya. Puji Tuhan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, melayani di kampung sendiri ini menjadi tantangan juga buat saya ya. Dan karena saya juga lahir di kampung Tompaso Baru. Haleluya, puji Tuhan, luar biasa Ibu Pendeta. Mau semangat melayani Tuhan, membangun desa. Haleluya. Boleh Kak diceritain lagi tentang pengalaman dalam pengembalaan yang begitu mengesankan? Pastinya di dalam kita melayani Tuhan pasti ada hal-hal yang begitu mengesankan ya Kak ya. Nah, coba Ibu Pendeta boleh diceritain hal-hal yang begitu mengesankan ketika kita melayani Tuhan. Puji Tuhan. Yang begitu mengesankan dalam melayani Tuhan. Walaupun ada begitu banyak tantangan, tetapi ternyata Tuhan ada. Tuhan sanggup membela, dan yang saya syukuri dalam pelayanan teristimewa saat-saat ini ya,
puji Tuhan ternyata ketika kita dekat dengan Tuhan, ketika kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, memang pelayanan di kampung saya ini sendiri lewat doa ya, perbanyak waktu doa, doa puasa, doa semalaman suntuk, bergumul, berdoa, biarlah kuasa Tuhan yang nyata. Kadangkala saya teringat waktu pertama kali di sini saya diperhadapkan dengan tawuran loh. Tawuran desa, wah Tuhan luar biasa. Walaupun ada tawuran, tapi Tuhan sudah taruh itu panggilan Tuhan untuk melayani di kampung saya sendiri, sehingga saya diberi keberanian ya, bergumul Tuhan tolong pulihkan desa ini, dan puji Tuhan ketika ada di sini ada pemulihan mulai terjadi, dan itu yang menjadi kesan saya, ternyata Tuhan luar biasa, Tuhan sanggup memulihkan, Tuhan sanggup menyatakan kuasanya, Tuhan sanggup menyatakan mujizat yang terbesar itu kan adalah perubahan hidup ya. Ini menjadi kesan saya sehingga membuat saya bisa bertahan di kampung sendiri walaupun mungkin sudah ada tawaran-tawaran, tetapi saya sudah Tuhan taruh di sini untuk melayani, terbeban dengan daerah ini supaya benar-benar menjadi daerah yang diberkati, yang mempermuliakan nama Tuhan. Itu yang menjadi kesan saya, puji Tuhan ternyata kuasa Tuhan luar biasa, Tuhan memberi kemampuan karena Tuhan, dan oleh sebab itu saya tetap jaga apa yang Tuhan sudah taruh dalam hidup saya, yaitu doa. Doa, saya percaya karena kuasa doa itu luar biasa ya. Walaupun banyak tantangan, banyak pergumulan, tetapi ketika berdoa, banyak waktu doa, banyak waktu di kaki Tuhan, Tuhan membela. Puji Tuhan, ini menjadi kesan. Ternyata Tuhan luar biasa lewat doa-doa, kuasa Tuhan itu nyata. Sehingga ada kemampuan untuk melayani Tuhan. Puji Tuhan. Yes, luar biasa. Berkesan sekali ya dalam kita melayani Tuhan, doa itu bisa mengubah segala sesuatu ya Ibu Pendeta ya. Amin, haleluya, luar biasa. Kalau kita melayani Tuhan, pasti Tuhan akan memberikan kekuatan, super power, kuasanya, otoritas yang dari Tuhan. Haleluya. Ibu Pendeta bisa semangat berjuang melayani Tuhan, ini semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Itu juga berkesan buat kita semua. Puji Tuhan, dalam masa pandemi COVID-19 ini kan ada banyak hamba Tuhan yang mengalami tantangan atau pergumulan gitu ya. Nah, Ibu Pendeta boleh dong diceritain ke kita saat-saat masa pandemi ini, ada pergumulan yang beratkah yang dihadapi oleh sidang jemaat Tuhan atau yang dialami oleh gereja Ibu? Boleh diceritain ke kita? Boleh. Puji Tuhan, memang ketika dalam pergumulan masa pandemi ini ya, sudah setahun lebih ya, memang terasa sekali pergumulannya. Ya, jemaat kan tidak bebas lagi untuk beraktivitas, untuk mencari nafkah, ya kan. Jadi ada pembatasan, apalagi ketika PPKM kan. Jadi memang agak sulit, dan itu memang sangat pengaruh sekali bagi kami juga hamba Tuhan melayani. Memang berat sekali, jadi pergumulan sekali ya. Pergumulan sekali itu yang menjadi pergumulan berat, tantangan berat, sehingga kasihan kan kalau mau lihat sampai itu berpengaruh kepada masalah ekonomi jemaat, dan ada perbedaan yang besar sekali ya dengan apa yang kasihan jemaat kelihatan memang sangat pengaruh sekali ketika ada terjadi pandemi ini ya yang melanda seluruh dunia tentunya kan, dan termasuk kami yang ada di kampung ini. Dan kami hanya banyak berdoa, tetapi di satu sisi ya lewat apa yang terjadi, walau dalam pergumulan yang terjadi ini ada juga yang Tuhan nyatakan ya, ada pembatasan juga kan, ada gereja waktu lalu tidak bisa beribadah di gereja. Jadi bagaimana sikap kami sebagai hamba Tuhan, ya, kami harus kunjungi ke rumah-rumah gitu kan, walaupun banyak tantangan juga yang kami hadapi, tetapi ya Tuhan luar biasa, Tuhan selalu memberi kemampuan, walaupun memang agak kesulitan yang ditemui, tetapi kami boleh melihat kuasa Tuhan. Dan satu sisi yang kami dapatkan dari sisi positifnya, bahwa Tuhan luar biasa ketika menghadapi pandemi COVID ya, ternyata ketika dengan doa-doa kami, kuasa Tuhan luar biasa ya, orang-orang memang begitu takut ketika mereka apalagi mau ke rumah sakit dengan situasi sekarang ini, mereka cari Tuhan ya, cari Tuhan, dan kami layani, puji Tuhan, mereka datang makan, kami melayani, kami bilang Tuhan, kami jadi garda depan juga kan, karena harus melayani mereka dalam keadaan sakit, dalam keadaan bagaimanapun harus melayani. Tetapi kami percaya bahwa ketika kami melayani dengan tulus, dengan hati yang ikhlas, kami percaya kami melayani Tuhan,
perlindungan Tuhan bagi kami. Dan puji Tuhan, sehingga dalam masa pandemi ini kami diberi kesehatan, sehat kuat ya. Walaupun memang saya bilang memang mengalami itu masalah ekonomi itu memang agak pengaruh sekali. Tetapi kami tetap semangat, tetap giat melayani sampai saat ini. Walaupun mengalami masalah pergumulan yang berat itu, tapi saya bersyukur ya, sampai saya gemuk-gemuk juga kan, karena pemeliharaan Tuhan. Walaupun ya pergumulan yang berat, tetapi kami tetap mengandalkan Tuhan. Luar biasa itu yang kami alami. Ya, Tuhan berkati. Wow, haleluya, puji Tuhan. Luar biasa ya Tuhan kita. Kita Amen. percaya di saat kita mau maju melangkah, di situ ada kuasa Tuhan. Kalau Amin. boleh tahu Bu Pendeta, kalau di sekarang kan ini kan gereja-gereja kebanyakan ibadah online gitu. Kalau di tempat Ibu, apakah sudah ibadah tatap muka atau bagaimana? Iya, memang untuk sekarang ya sudah bisa ya, bisa. Oh, puji Tuhan, luar biasa. Kalau boleh tahu Bu, apa visi dan misi yang Tuhan taruh untuk melayani Tuhan? Visi dan misi yang Tuhan taruh dalam kehidupan kami melayani Tuhan. Rindukan kami supaya banyak jiwa-jiwa boleh diselamatkan bagi Tuhan, bagi kerajaan Allah. Dan kami melayani mereka dengan tulus, membawa mereka supaya ada perubahan-perubahan hidup. Tentunya kan ada pertobatan yang mereka harus terjadi dalam hidup mereka, supaya benar-benar di dalam mereka mengiring, melayani Tuhan, benar-benar mereka akan sampai ke surga, ya kan? Jadi itu dia beban yang Tuhan taruh, dan kami membawa jemaat supaya mereka lebih mengenal Tuhan dan hidup takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan, hidup dalam terbeban dalam pelayanan. Itu yang kerinduan. Haleluya. Itulah kerinduan oleh para hamba Tuhan ya. Rindu supaya sidang jemaat Tuhan dikuatkan dan tetap kuat, tetap fight, melawan atau menghadapi masa-masa sukar ini. Supaya kita percaya bahwa walaupun di masa sukar, sidang jemaat Tuhan tetap kuat, tetap semangat. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati, luar biasa perjuangan Ibu Pendeta, bagaimana visi dan misinya di dalam melayani Tuhan, luar biasa. Kami sangat diberkati dalam program Living for Christ Indonesia ini, merasakan bahwa di saat kita melayani Tuhan, bahwa di situ Tuhan berkarya untuk kita. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, terima kasih Ibu Pendeta Selti Sumangkut yang sudah meluangkan waktunya bercerita tentang pelayanan, tentang karya Tuhan, perjuangan, dan visi misinya di dalam melayani Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, rekan-rekan terkasih, kita sudah mendengarkan pemaparan atau kesaksian dari Ibu Pendeta Selti Sumangkut, begitu luar biasa melayani Tuhan dengan semangat perjuangannya di dalam Tuhan, tidak pernah akan sia-sia. Dan kami memberitahukan atau menyarankan kepada rekan-rekan Living for Christ Indonesia yang sekiranya rindu untuk mensupport pelayanan hamba Tuhan ini, mensupport pelayanan Ibu Pendeta Selti Sumangkut, bisa mengirimkan persembahan kasih saudara ke nomor rekening yang tertera di bawah ini. Dan kita percaya bahwa pemberian kita tidak akan menjadi sia-sia, karena firman Tuhan berkata bahwa orang yang diberkati adalah orang yang memberi dengan sukacita itu di dalam Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Puji nama Tuhan, bisa bertemu dengan saudara kembali. Saya Eri Aryani. Saya akan bersama dengan saudara di dalam segmen topik kita pada program Living for Christ Indonesia. Nah, pada kali ini kita akan berbincang-bincang dengan beberapa anak muda, dan topik pada kali ini adalah hidup karena percaya. Topik ini tentunya menimbulkan banyak pertanyaan di kalangan orang percaya, apalagi dengan situasi sekarang ini yang sulit dengan adanya pandemi. Tentunya topik ini bisa memberikan kekuatan iman, dan saya yakin bahwa untuk tetap percaya dan berpegang kepada janji Tuhan,
kita membutuhkan kekuatan firman Tuhan. Nah, bagaimana kita harus tetap memegang janji Tuhan walaupun mata kita belum melihat, seperti Paulus katakan, hidup karena percaya, bukan karena melihat. Di zaman fenomena yang serba terbuka, yang terlihat itulah yang dipercaya. Nah, saudara, bagaimana anak-anak muda Kristen zaman sekarang ini menyikapi situasi dan hal topik tersebut untuk tetap beriman. Sebab iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, saudara, kali ini kita harus terbuka tentang hal ini. Kita harus mempelajari lebih dalam bersama dengan anak-anak muda Kristen. Dan anak-anak muda Kristen tentunya harus mengerti hal ini ke depan supaya banyak generasi muda yang tetap berkualitas di dalam iman. Haleluya. Nah, kali ini Living for Christ Indonesia telah mengundang seorang narasumber. Beliau adalah seorang pastor sekaligus juga seorang dosen teologi. Beliau adalah Dr. Andreas Hartono, MPD. Shalom, Pastor Andreas. Shalom Kak Eri. Puji Tuhan. Shalom. Puji nama Tuhan. Apa kabar Pak Andreas? Wow, luar biasa Kak Eri, sangat baik. Terima kasih. Haleluya. Tetap semangat ya, Pastor. Ya, ini sudah merah ini. Semangat. Semangat. Wow. Soalnya baru beberapa hari kita merayakan kemerdekaan ya. Kemerdekaan. Masih merah, masih tetap semangat. Gimana situasi sekarang, Pastor? Mengajarnya lancar, Pastor? Ya, semuanya masih daring ya. Masih daring, sehingga ya puji Tuhan kita harus bisa maksimal dengan segala situasi sih. Yes, amin. Yang paling penting itu tetap semangat. Betul. Tetap menyala-nyala dalam roh untuk berkarya buat yes. Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Benar Kak, benar. Terima kasih Pastor Andreas telah hadir di tengah-tengah kita untuk menjadi Terima narasumber. Puji Tuhan. Dan juga telah hadir bersama kita dua anak muda yang Tuhan pakai luar biasa. Mereka adalah Setiaman Zai. Halo, shalom Setiaman. Shalom Kak Erik, shalom. Apa kabarnya nih anak muda nih? Gimana semangatnya? Puji Ayo. Tuhan, sehat. Haleluya. Yang paling penting sehat ya. Amin. Jaga kondisi, tetap jalankan prokes. Gimana Siap. kegiatannya Setiaman? Ayo cerita dong sedikit. Oke, puji Tuhan, pekerjaan saat ini masih tetap lancar. Dan pelayanan juga masih lancar, walaupun masih online ya lah ya. Apalagi untuk pelayanan untuk anak-anak masih tetap online gitu. Puji Tuhan. Ya. Haleluya. Masih terus berkarya ya, terus melakukan tugas-tugas yang Tuhan berikan, percayakan. Betul. Amin. Oke, thank you ya sudah hadir di tengah-tengah kita, Setiaman. Siap, Selamat siap. bergabung. Dan juga ada teman kita yang cantik, Evelyn. Shalom Evelyn, apa kabar? Shalom Kak, baik Kak. Shalom Pak Andreas. Shalom. Shalom, puji nama Tuhan. Bisa hadir di tengah-tengah kita, Evelyn yang luar biasa dipakai Tuhan. Gimana kegiatannya Evelyn? Cerita yuk sedikit. Untuk sekarang ini masih sibuk kerja sih Kak, sambil pelayanan juga masih terus jalan sih Kak, gitu. Jadi walaupun pandemi harus tetap semangat nih Kak, gitu. Amin, haleluya. Ini baru anak-anak muda Kristen yang luar biasa ya. Rohnya menyala-nyala. Puji nama Tuhan. Melayani dan juga berkarya ya Evelyn ya. Iya, betul Tuhan. Kak. Pandemi bukan halangan nih Kak. Iya, gimana? Work from home kan? Iya Kak, work from home ya, ada suka, ada dukanya, tapi harus tetap disyukuri sih Kak, gitu. Amin. Yang paling penting tuh semangat Iya, ya. tetap semangat Kak. Amin. Puji nama Tuhan. Jadi sekarang anak-anak mudanya yang luar biasa sudah siap ini untuk dengan mendengarkan penjelasan yang lebih dalam lagi oleh Pastor Andreas Hartono.
Nah, sekarang mungkin banyak pertanyaan nih anak-anak muda sekarang yang sudah dipersiapkan. Karena kita tahu bahwa masa sulit sekarang ini tidak gampang ya, Pastor Andreas ya, untuk orang Betul, bisa beriman dan tetap pegang janji Tuhan, mata belum melihat, betul, telinga belum mendengar, belum muncul dalam hati, tapi percaya Tuhan sudah sediakan. betul. Amin. Haleluya. Amin, betul sekali. Ya, Ya, puji Tuhan. Yuk, kita mulai saja ya bincang-bincangnya, Pastor Andreas ya. mari, ya, mari. Kita panggil kakak aja kali, boleh ya? Karena ini Ya, anak ya, muda, biar kita semua jadi muda juga. siap. Kita panggil Kak Andreas, jadi biar lebih dekat. Mari, ayo, siapa yang mau mulai duluan, yang mau bertanya? Setiaman atau Evelyn? Silakan. Ayo, mulai. Oke, terima kasih Kak Eri. Terima kasih. Oke, Pastor mau tanya ini, untuk anak muda kan zaman sekarang ini tidak gampang ya untuk menjelaskan kepada mereka tentang iman Kristen lah ya. Dan itu kalau kita sebagai sesama anak muda, kalau ditanya kita kepada itu ya kadang-kadang juga sulit untuk menanggapi pertanyaan-pertanyaan anak-anak muda zaman sekarang. Nah, pertanyaan saya ini Pastor, bagaimana seorang anak muda dapat mempercayai Allah yang tidak terlihat? Kan anak-anak muda itu mereka butuh yang namanya nyata, mereka butuh namanya wujud gitu. Jadi gimana kita untuk menjelaskan hal itu Pastor untuk kepada anak-anak muda zaman sekarang ini? Terima kasih Ya. Pastor. Terima kasih Dek Setia. Ya, sangat logis, sangat realistis sekali bahwa bagaimana kita bisa percaya sesuatu yang tidak terlihat, ya kan? Tetapi saya pengen adik-adik mengerti bahwa perjalananmu sekarang pun banyak yang nggak terlihat, betul nggak? Evelyn nggak lihat loh besok jodohnya siapa. Evelyn belum lihat loh besok masa depannya seperti apa. Kak Setia belum lihat loh mungkin akan punya putra-putri berapa, nggak tahu. Tetapi apa yang Kak Setia dan Dek Setia dan Evelyn lakukan? Tetap lakukan, tetap semangat. Seperti Kak Eri, tetap semangat dari awal. Kita tetap jalani. Nah, demikianlah terhadap Tuhan Yesus. Memang ada satu kisah Alkitab yang terkenal sekali ketika Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-murid dan Thomas berkata, aku ini nggak percaya kalau aku belum menyucukkan tanganku di bekas lukanya, pakunya. Betul? Nah, Tuhan Yesus ketika datang menampakkan diri mengetok pintu dan dia memanggil Thomas, ini sekarang ya, ini lambung, ini tanganku, dan dari situlah Thomas lalu berkata, ya Tuhan, ya Allahku. Lalu Yesus berkata, ya, kenapa kau manggil aku Tuhan dan Allah? Karena engkau sudah melihat. Nah, tetapi Yohanes 20 ayat 29b berkata, berbahagialah, kata Yesus, mereka yang tidak melihat tapi namun percaya. Nah, kita memang tidak bisa semua percaya kepada orang sebelum melihat, itu bahaya, ya kan? Coba suatu hari Evelyn, ya, Evelyn akan dijanjikan dapat jodoh seperti ini, menikah tanggal sekian, lihat aja belum. Nah lo, jangan mudah percaya. Tetapi apa kata Tuhan itu membuat kita akan berlatih merendahkan hati, ya Tuhan aku percaya. Jadi bagaimana menjelaskannya? Ya, kita bisa umpamakan perjalanan hidup kita juga kita nggak tahu. Toh kita jalani kok. Kenapa kita nggak belajar dari Rasul Thomas? Supaya tidak ragu-ragu tapi meneguhkan hati, saya percaya kepada Yesus. Saya pikir seperti itu, Dek Setia. Oke, terima kasih Pastor. Berarti untuk kita percaya dan untuk menjelaskan kepada mereka itu yang utama adalah kita harus punya iman dulu ya gitu Pastor ya. Betul. Tetapi Kita kalau punya iman kan orang pasti sudah percaya ya. betul. Orang sudah percaya dengan punya iman. Nah, mungkin banyak sekali anak-anak muda yang percaya, hanya kadar kepercayaannya itu loh. Ada yang 50%, 60%, 80%. Nah, itu yang kita selalu sebagai orang yang lebih dewasa selalu harus meneguhkan mereka. Ada orang tua yang selalu harus meneguhkan mereka. Ada komunitas yang harus selalu meneguhkan mereka. Sehingga dari 50 bisa jadi 60, 70, dan percaya penuh. Itu deh. Oke, terima kasih Pastor untuk penjelasannya sangat jelas banget.
Dan di sini saya menangkap bahwa untuk mengenal Tuhan tidak butuh hanya untuk percaya saja, tapi butuh untuk komunitas yang baik untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi gitu ya Pak. Betul sekali. Oke, terima kasih Pastor. Sama-sama. Iya, shalom Kak Andreas. Shalom Devin. Iya, Kak, aku mau nanya tadi kan sempat membahas mengenai iman ya Kak ya. Kalau aku mau bertanya untuk bagaimana sih Kak caranya memelihara iman orang muda seperti kita nih ya Kak, yang penuh dinamika ini loh Kak. Iya, zaman dulu sama zaman sekarang tentu saat ini ada banyak faktor yang mempengaruhi adik-adik, ya. Terutama faktor dengan adanya 4.0 semuanya terbuka dan membuat adik-adik itu merasa wawasan sangat luar biasa, itu akan sangat mempengaruhi kadar iman. Tetapi saya mau mengajak adik-adik melihat dengan perkembangan teknologi yang luar biasa, justru kita harus berpikir ternyata ini semua karya Tuhan loh. Kalau nggak ada karya Tuhan, bagaimana manusia bisa sampai sedemikian rupa? Jadi melalui ini kita harus melihat positifnya, bahwa iman saya justru bertumbuh semakin yakin karena apa-apa yang Tuhan nyatakan di akhir zaman ini. Apa yang kita nggak pernah pikirkan, belum pernah ada di zaman dulu, tapi di zaman D. Evelyn kok ada, itu karya Tuhan. Nah, kita bisa melihat situasi ini dengan kacamata iman, merawat iman kita seperti itu. Yang kedua, seperti yang saya sampaikan tadi, nah D. Evelyn dan teman-teman adik-adik yang lain, betul-betul hari ini butuh komunitas. Komunitas, bisa komunitas pemuritan, satu komunitas kelompok sel atau kelompok tumbuh bersama, apa saja, di situ akan lebih mendukung adik-adik bertumbuh dan bertahan di dalam iman. Karena perkembangan teknologi di satu sisi positif, di satu sisi juga banyak hal yang negatif. Tapi dengan bersama-sama, kita pasti akan lebih kuat. Seperti itu, Dek. Oh baik Kak, berarti tadi kalau aku bisa simpulkan berarti pertama harus memelihara iman kita juga ya Kak ya, terus sama harus masuk ke dalam komunitas-komunitas nih ya Kak ya gitu. Iya. Oh iya, oke deh Kak, kalau misalnya nih aku mau nanya juga, kan tadi membahas iman dan percaya ya Kak ya. Kalau dengan percaya aja kita pasti punya masa depan yang cerah nggak sih Kak? Gitu. Nah, itu pertanyaan yang keren banget, karena saya pernah muda dong, Kak Eri pernah muda dong, dan kita kan di masa-masa seperti usia adik ini, kita ini kadang galau loh. Masa depan itu kan banyak bicara tentang, terutama nih ya, pasti jodoh nih. Terus masa depan bicara tentang, saya punya uang nggak sih nanti, karir seperti apa sih? Ya, masa depan juga bicara tentang, saya diperhitungkan nggak sih ya, di posisi saya nanti diperhitungkan apa tidak. Banyak sekali, itu menarik sekali. Dan kadang-kadang di masa muda, seperti adik Edi yang pernah saya alami, kadang kita capek sendiri, tapi nggak ketemu jawabannya. Lelah sendiri, nggak ketemu jawabannya. Nah, tetapi saya mau bilang, yang pertama begini, bagaimana cara kita memandang masa depan? Ukuran kita apa? Kalau masa depan ukurannya itu adalah kekayaan, kalau masa depan ukurannya adalah kebahagiaan, tentu punya jawaban yang berbeda-beda. Tetapi sebagai hamba Tuhan, saya mau bilang sama D. Evelyn, ukurlah masa depan berdasarkan kehendak Tuhan. Ya, kalau kita ukur dengan kehendak Tuhan, mungkin kita nggak kaya, ya, nggak konglomerat. Tetapi saya mau bilang, D. Evelyn pasti akan happy, menikmati selalu kebersamaan dengan Tuhan. Nah, banyak perumpamaan sih. Orang sederhana misalnya, Abang Becak, dia happy kok dengan keluarganya karena dia bersyukur untuk apa adanya. Nah, jadi yang saya bisa katakan, ayolah kita nikmati masa depan hari ini dan masa depan sesuai kehendak Tuhan. Kita pasti tenang, happy, aman,
selalu awet muda deh pokoknya. Amin. Keren nih Pak Andreas, Kak Andreas nih penjelasannya. Bener juga ya tadi Evelyn tanya, pertanyaannya sih bener-bener apa ya, logis banget. Benar, Heeh. benar. Ada nggak sih masa depan untuk orang yang hanya cuma beriman ya kan? Nah anak muda kan sekarang butuh masa depan nih Kak Andreas ya Betul, kan? betul Kayak sekali. seperti Kak Andreas bilang cari jodoh. Nah kalau beriman aja nunggu jodohnya datang gimana tuh? Waduh bisa lewat kan usianya ya Kak Andreas ya? Aduh bisa kadaluarsa gitu. Nah Iya, begitulah. itu yang ditakutkan. Nah, beriman boleh, tapi juga tetap ada tindakan ya Kak Andreas ya. Bagaimana tuh? Betul Tadi saya sekali. dapat clue-nya dari Kak Andreas tuh bahwa segala sesuatu kita harus pandangnya dari kacamata firman ya, dari Betul sekali. Tuhan, dari cara memandang Tuhan. Ya kan? Wah, Kak Andreas boleh tuh bahas sedikit tuh tentang apa tuh bagaimana kita apa ya, melakukan sesuatu bertindak untuk mendapatkan tapi tetap beriman untuk mendapatkan mungkin misalnya pekerjaan yang baik, ya kan, jodoh yang baik, ya, beriman tetap, tapi tetap ada tindakan. Mungkin Pak Andreas bisa jelaskan sedikit tuh buat anak-anak muda, mereka butuh sekali. Silakan Pastor, silakan Iya, Kak. itu Kak Eri sebenarnya sudah menjawab loh tadi, bahwa Oh, apa? haleluya. Kita beriman, tetapi toh kita aktif, kita melakukan. Kan adik-adik kita dan kita sendiri di masa muda kita dulu, sekarang juga masih muda sih ya. Tuhan melengkapi kita dengan banyak sekali talenta. Bahkan ada perumpamaan ya, seorang tuan meninggalkan talenta untuk dikerjakan oleh hamba-hambanya. Ada yang 5 jadi 10, ya toh? Yang 2 jadi yang 2 2 jadi 4, yang 1 disembunyiin. Ya. Ya. Nah, selain kita beriman, memang kita harus bertindak sesuai dengan talenta yang Tuhan beri. Tetapi kalau kita menyelaraskan dengan iman, maka kita akan bertindak dengan hati-hati, bertindak dengan smart, bertindak dengan bijak supaya apa? Apa yang kita kerjakan akan menghasilkan buah yang maksimal. Nah, pastilah menyangkut jodoh misalnya. Jodoh itu kan di Alkitab kita belajar ya. Misalnya Adam itu tiba-tiba tidur, Tuhan udah kasih ini jodohmu. Artinya ada orang-orang tertentu yang memang bercermin dari Bapak Adam, jodoh datang sendiri. Tetapi kan tidak semua orang seperti itu. Misalnya Yakub. Yakub itu apa namanya? Dia ketemu dengan Rahel, tapi dikasih Lea dulu. Dia punya ketertarikan dan dia boleh mengajukan keinginannya. Contoh lagi Ishak. Kalau Ishak oleh papanya Abraham itu diminta untuk mencarikan jodoh. Jadi bercontoh dari hal-hal ini artinya Tuhan pasti akan menggerakkan kita. Saya akan mendapatkan jodoh dengan cara seperti apa sih? Bisa juga seperti Adam, kita tidur tiba-tiba datang. Nggak ada yang mustahil, tetapi jarang terjadi. Tapi bisa juga Tuhan berikan kita nurani. Kita udah berdoa nih, Evelyn udah berdoa sekian lama. Tuhan, pada waktu Tuhan temukan saya dengan seseorang yang dia juga sudah berdoa. Nah, di waktu yang tepat, kita yang sudah berdoa, calon kita yang sudah berdoa, Tuhan temukan. Itulah seperti Yakub. Tapi juga jangan alergi kalau misalnya, oh ini ada orang tua mempertemukan kita dengan anak sahabatnya. Kenapa tidak? Asal semua itu teruji, kita mendatangkan damai sejahtera, kita konform dengan firman Tuhan, itu go ahead. Jadi bertindaklah dan tetap berimanlah. Ya Kak Eri. Iya, berarti tempatnya mempengaruhi juga ya Kak Andreas ya? Nggak sembarang Iya. tempat cari jodoh. Kalau mau cari anak Tuhan, yang takut Tuhan, ya tentunya tempatnya di mana orang-orang yang takut akan Tuhan berkumpul. Gitu ya, Berkumpul, Kak. benar. Ya, 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 betul sekali. Kalau berkumpulnya sama ibu-ibu arisan,
Ya, mungkin dapatnya anak-anaknya orang kaya, bisa, nggak salah juga sih. Tetapi yang utama, carilah yang benar-benar cinta Tuhan. Amin. Yang seimbang ya Kak Andreas? Betul sekali, Kak. Pasangan yang seimbang, seiman itu paling penting ya Kak Andreas ya. Betul sekali. Diingatkan lagi nih, puji Tuhan. Nah, loh. Iya, kayaknya Setia nih udah pengen pengen mau tanya nih. Ayo, tanya langsung. Jangan penasaran ya. Oke, terima kasih. Nah, ini tadi berkaitan dengan jodoh ini kayaknya. Nah, Nah, jodohnya lanjut nih Kak Andreas. Oke, Jodohnya ayo, lanjut silakan. ya. kan kadang-kadang ya anak muda zaman sekarang ini untuk mencari jodoh itu apa namanya, bingung gitu untuk memilih jodoh gitu ya Pastor ya. Nah, bingung Betul. untuk menentukan pilihan hidup mereka lah seperti itu gitu ya. Mereka harus pilih A atau B gitu kan, apalagi Nah, dengan banyak pilihan ya seperti itu. sedang mengalami ya. Pengalaman ini kayaknya. Nah, tetapi bagaimana untuk mensinkronisasikan tentang antara percaya dengan jodoh itu gitu, Pastor. Jadi Ya. supaya ini tujuannya supaya nanti tidak salah milih lah seperti itu gitu. Oh, ini ternyata ini dari Tuhan gitu. Saya nggak perlu ragu lagi gitu, Pastor, untuk memilih jodoh ya seperti itu. Ini makin penasaran ini ya. Dek Setia, saya pernah mengalami seumur-umur Dek Setia. Jadi saya tahu persis kesulitan yang kita hadapi ya di umur-umur kalian. Kalau asal memilih, asal dapat tentu banyak lah ya. Tetapi kalau kita ingin yang sesuai kehendak Tuhan, betul loh itu nggak mudah loh, nggak mudah. Nah, jadi di umur adik-adik ini, saya mau menghimbau para orang tua, kakak-kakak rohani, kita ini betul-betul harus mensupport atau harus mengcover mereka sungguh-sungguh adik-adik kita. Ya, misalnya orang tua. Orang tua itu selagi mengandung, kita sudah harus berdoa anak ini untuk jodohnya. Jadi jangan sampai terlambat. Ya, kita ini orang tua hanya berdoa jodoh yang kaya, jodoh yang baik. Tapi berdoalah dari kandungan, Tuhan terima kasih Engkau memberikan saya bayi. Sekarang aku berdoa biar Tuhan temukan dia dengan orang yang Kau kehendaki pada waktu Tuhan. Jadi jangan pilih yang kaya, pilih yang ABC, itu tidak salah. Tapi kalau itu yang dari Tuhan, itu is the best. Ya. Nah, yang kedua, orang tua juga selalu harus mengcover anak-anaknya. Cover dengan apa? Dengan bimbingan bahwa, Dek, kamu berdoa. Banyak berdoa, minta sama Tuhan yang paling tepat. Karena anak muda itu kalau nggak diingatkan berdoa, dia mana bisa ngerti berdoa. Dia cuma tahu menyari-nyari. Padahal harus doa. Saya selalu kasih tahu mahasiswa-mahasiswa kami, ya, kau calon-calon hamba Tuhan, hari pertama engkau masuk STT, saya hanya mau berkata sebagai orang tua. Yang pertama, Dek, berdoa untuk jodohmu. Artinya selama 4 tahun kamu kuliah, nanti kuliah selesai, kamu pasti dapat jodoh yang tepat. Kenapa? Kamu calon hamba Tuhan. Kalau tidak berdoa untuk orang yang tepat, nanti kamu nggak jadi hamba Tuhan loh. Nggak tahu bisa dibelokkan kemana loh. Hanya karena jodoh. Yang kedua, berdoalah di mana Tuhan menempatkan engkau melayani dia. Itu 2 hal penting yang selalu saya sampaikan buat adik-adik ketika masuk STT. Nah, sekarang untuk Kak Setia, Dek Setia, Dek Evelyn, ya. Jadi seru saya. Orang tua harus bisa mengcover, dan yang kedua kakak-kakak rohani, kakak-kakak yang lebih dewasa juga selalu harus mengcover. Sehingga makanya adik-adik jangan sungkan, jangan jadi tabu dalam berbicara ini. Lebih terbuka supaya kakak-kakak mengerti kebutuhanmu, harapanmu. Kalau kamu diam-diam tiba-tiba salah, seumur hidup kamu kecewa. Tapi kamu sedikit terbuka dengan kakak-kakakmu, mereka pasti akan bantu kamu berdoa, bantu kamu untuk
lebih berpikir lebih luas tentang seseorang. Wah, setuju sekali nih Kak Andreas nih. Saya juga jadi ikut gregetan. Jadi segala sesuatu dimulai dengan iman ya Kak Andreas ya. Betul Ya, sekali. doa kan iman. Doa dari Evelyn Setia juga iman, doa orang tua. Wah, saya dapat nih ininya. Sangat penting sekali, ya. Wah, puji Tuhan. Pokoknya iman dan beriman. Ayo lanjut lagi Evelyn. Iya, seru banget sih ya Kak ya, bahas tentang jodoh-jodoh dari tadi. Kayaknya Kak Andreas nih ngomongnya kayak sesuai banget nih sama aku nih Kak, gitu. Jadi bawaannya mau ketawa terus nih. Iya, kalau urusan jodoh kan memang harus berdoa lah ya Kak ya. Yang penting harus percaya nih ya Kak, kalau Tuhan udah nyediain yang terbaik buat kita gitu. Kalau misalnya ngomong-ngomong tentang percaya nih Kak, sekarang kan memang anak muda sekarang kan ya pengennya yang melihat dulu ya Kak ya, kadang dibilang seperti tadi kan Kakak bilang perumpamaannya seperti jalan kehidupan nih Kak yang belum diketahui gitu kan, tapi masih banyak pasti kalau kita ngomong kayak iya kan seperti jalan hidup nih gitu kan, belum ada yang tahu gitu, masih misteri lah ya Kak maksudnya gitu. Tapi kan kadang susah nih Kak, banyak pertanyaan-pertanyaan nih yang muncul nih. Emang kalau dengan percaya aja nih tentang masa depan kita yang masih tanda tanya itu bakal menjadikan masa kita lebih bagus. Terus kalau misalnya percaya dengan Tuhan Yesus itu emang pasti masuk ke dalam surga ya Kak. Kadang aku sering dapet sih Kak pertanyaan-pertanyaan kayak gitu, apalagi yang apakah percaya Tuhan Yesus pasti masuk surga ini tuh kayak ya cukup mendominasi lah, pertanyaan itu sering-sering datang dia di lingkup teman ya Kak. Soalnya teman kan nggak mungkin kita berkelompok sama yang satu agama kita doang nih Kak, gitu kan. Kita kan perlu bersosialisasi juga. Banyak teman-teman kita memang belum yang mengenal Tuhan nih Kak. Jadi aku sering banget sih dengar pertanyaan itu. Jadi aku pengen tahu nih langsung dari jawabannya dari Kak Andreas nih gitu. Iya. Ini tentu bukan perkataan saya, tapi kata firman Tuhan. Di dalam Markus 16 ayat 16 berkata, siapa percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Dan ada banyak sekali ayat bahwa kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus dan bertindak dibaptis, kita ini akan diselamatkan. Nah, jadi pertanyaan di Evelyn, apakah iya setelah saya percaya pasti masuk surga? Ya. Di akhir semua perjuangan kita, terakhir pasti kita akan berpikir saya ke surga apa enggak, ya toh? Nah, di sini ingat kata kuncinya apa? Siapa percaya. Jadi, yang menentukan kita masuk surga atau tidak itu bukan perbuatan kita, bukan kebaikan kita, bukan juga kesalehan kita, tetapi kunci keynote-nya adalah kata percaya. Nah, ada nggak sih orang percaya yang tidak masuk surga? Tentu ada, tentu ada. Karena kata percaya ini mengandung arti begini, apakah engkau sungguh-sungguh percaya atau hanya sekedar percaya? Lah kan sekarang banyak, ya, hanya percaya itu sebagai Kristen identitas. Asal bawa Alkitab, masuk surga. Asal pakai kalung salib, masuk surga. Apakah dia sungguh-sungguh percaya? Belum tentu kan, tapi kan kita nggak boleh menghakimi loh, ini hanya Tuhan yang tahu, hanya Tuhan yang tahu. Tetapi saya mau tekankan Dek, kalau kita percaya, maka percayalah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Maka itu janji firman ini pasti digenapi, diselamatkan. Tapi kalau kadar percaya kita itu hanya karena ada sesuatu, saya percaya Tuhan supaya kaya, saya percaya Tuhan supaya sembuh, saya percaya Tuhan supaya ada mujizat, saya percaya Tuhan supaya enteng jodoh. Ya enggak gitu dong. Saya percaya Yesus karena memang dia Tuhan saya satu-satunya. Kalau kadar percaya kita seperti itu, lalu perjalanan hidup kita juga mengandalkan Tuhan Yesus saja, itu pasti masuk surga. Karena kita hanya punya Yesus. Nah, orang-orang seperti itu biasanya akan terlihat dari mana? Buahnya. Dari buah yang muncul dari hidupnya. Roh Kudus bekerja,
buah terlihat, membuktikan kita memang orang-orang percaya yang sejati. Nah, jadi saya mau bilang, Dek Evelyn, Dek Setia, siapa saja, ayo kita senantiasa konsisten menumbuhkan iman kita, bertumbuh, sehingga kita punya kepercayaan yang sangat penuh kepada Yesus. Gitu ya, Dek ya? Ya, thank you Kak buat jawabannya. Memang anak muda nih kadang suka agak ngeyel ya Kak ya kalau urusan percaya dan nggak percaya itu. Tapi kalau aku boleh sharing sedikit, memang aku udah mengalami juga sih Kak tentang hidup karena percaya ini. Kadang dulu masih SMA tuh bingung ya Kak ya, harus masuk ke kuliah yang mana nih, universitas mana. Ya, Cuman ya, memang balik lagi semua benar sih apa kata Kak Andreas, harus tetap berdoa ya Kak ya. Nanti ada aja sih Kak jalannya gitu. betul, Jadi betul. aku sih setuju banget sama Kak Andreas dan tema kita malam ini ya Kak ya, hidup itu harus percaya karena dengan kita menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, nanti biasanya sih harusnya sesuai dengan rencananya pasti yang terbaik lah buat kita. Gitu Kak, thank you banget nih Kak buat jawabannya. Amin. Jadi kita percaya dan mempercayakan hidup kita sama Tuhan. Jangan mempercayakan hidup kita pada nasib, enggak lagi, percayakan sama Tuhan. Amin. Benar kata Kak Andreas ya. Percayakan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Nah, tadi nyinggung berdoa nih Evelyn. Nah, Kak Andreas, benar kan ya kalau berdoa itu adalah tindakan iman? Oh iya, Ya, iya, pasti haleluya. Berarti kita butuh berdoa. Berdoa dan sangat, berdoa. Amin. Padahal sangat. tuh masih banyak pertanyaan yang mau kita tanya ke Kak Andreas. Tapi sayang sekali waktunya Oh gitu ya, sudah nggak terasa habis. ya, Iya, nggak terasa nih ngobrolnya seru. nggak terasa ini. Iya, puji nama Tuhan. Sekarang mau tanya nih Kak Andreas, sebelum kita Ya Kak, tutup di interaktif kita kali ini, ada pesan-pesan khusus yang mau Kak Andreas sampaikan buat teman-teman, buat anak-anak muda Kristen supaya tetap kuat di dalam iman. Silakan Kak Andreas. ya ada nih Kak. Saya sejak muda saya selalu mengacu kepada 1 Timotius 4 ayat 12. Dan ini sudah terkenal, semua anak muda suka ini. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Yes. Ya, Tuhan sudah bilang nih, ya. Rasul Paulus kasih tahu ke Timotius. Timotius waktu itu masih muda. Jangan semua orang memandang engkau rendah karena engkau muda loh. Tetapi engkau harus jadi teladan bagi siapa? Pertama-tama dikatakan orang percaya. Yes. Kita tidak disuruh jadi teladan buat orang tidak percaya. Orang tidak percaya kan nggak ngerti. Tapi kadang-kadang orang percaya itu banyak masalahnya justru. Orang percaya banyak penghakimannya, orang percaya banyak keraguannya, macam-macam. Nah, Rasul Paulus ingin menempatkan kepada Timotius, kamu jadi teladan di antara orang percaya ya. Artinya kamu harus lebih percaya dibanding orang-orang percaya yang lain. Amin. Nah, itu teladan yang pertama. Lalu apalagi dalam dasar teladannya dalam hal apa? Perkataan, tingkah laku, kasih, kesetiaan, kesucian, dan bertekun, kata Rasul Paulus, dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Nah, jadi Dek Evelyn, Dek Setia, dan adik-adikku dimanapun berada, tentu ini bukan sesuatu yang mustahil. Enggak mustahil. Ini bisa kita lakukan. Pertama, dengan pertolongan Roh Kudus. Kedua, dengan pertolongan komunitas, kakak-kakak kita, pembina kita pasti akan bisa jadi teladan. Nah, kalau kita berpikir nggak mungkin, ya nanti kita udah nggak bisa ngelakuin. Tetapi kita berpikir, ini saya bisa. Memang belum sempurna, nggak apa-apa. Kita nggak langsung jadi sempurna kan? Nggak apa-apa. Tapi kita mulai bertindak. Makin lama, makin perfect, makin keren. Itu deh ya. Kak Eri, itu Amin. pesan saya. Haleluya, luar biasa Kak Andreas. Berarti umur tidak menjadi patokan untuk orang beriman ya.
Justru iya. pesan Paulus Benar. untuk Timotius, engkau anak muda, engkau harus beriman, jangan supaya dianggap rendah, ya kan? Iya, Dan iya. Pak Paulus luar biasa memberikan pesan buat anak-anak muda, justru juga buat anak-anak muda di zaman sekarang ini ya Kak Andreas ya, Betul, bahwa Kak zaman Eri. yang high tech tapi tetap beriman. Semua orang Ya, percaya apa yang dilihat, tapi kita boleh percaya apa yang kita imanin, janji-janji firman yes. Tuhan. Yes, Benar. amin. Amin. Maju terus, Amin. luar biasa. Terima kasih sekali Kak Andreas, Pastor Andreas yang telah Sama-sama. banyak memberikan penjelasan firman-Nya yang luar biasa berhubungan dengan Sama-sama, Kak Eri. topik hidup karena percaya. Sepertinya banyak kesaksian nih Kak Andreas, cuman kayaknya waktunya nggak keburu untuk cerita Iya, ya. Padahal betul. pengen dengar kesaksian dari Kak Andreas. Oke, mungkin lain kali, lain waktu ya Kak Andreas ya. Amin. Puji Ya, Tuhan. Terima kasih sudah jadi berkat Kak Andreas. God bless you. sama-sama, Kak. Tuhan berkati di dalam setiap Amin. pelayanannya, rumah Amin. tangganya, dan juga karirnya. Puji nama Tuhan. Amin. Thank you juga buat Setiaman dan juga Evelyn. Sama-sama Kak. Nah, Sama-sama, Tuhan memberkati juga. yes, God bless ya, maju terus ya anak-anak muda, tetap Siap. semangat melayani dan terus beriman di dalam kehidupan ke Amin. depan. Ya, Tuhan inginkan Amin, anak-anak Kak. muda yang berkualitas. Evelyn juga ya, maju terus jadi Ya, Kak. saksi, Siap, Kak. jadi saksi dimanapun kita berada. Amin. Thank Amin. you, Tuhan memberkati kalian semua. God bless you all. Nah, terima kasih juga buat teman-teman yang telah menonton video ini. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, and share. Dan tekan loncengnya ya, supaya dapat mengikuti topik-topik Living for Christ Indonesia yang pastinya seru semuanya. Nah, segmen pertama, saudara, di awal kita telah menonton seorang hamba Tuhan yang perlu didukung visi misinya dan kerinduannya dalam melayani Tuhan. Nah, saudara diberi kesempatan untuk menjadi berkat buat pekerjaan Tuhan, untuk mensukseskan program-program visi misi yang hamba Tuhan tersebut telah dapat dan Tuhan percayakan kepada beliau. Saudara, mari kita ulurkan tangan kasih kita melalui persembahan kasih yang saudara bisa berikan untuk kesuksesan pekerjaan Tuhan. Haleluya. Selanjutnya kita akan mengikuti segmen Apa Kata Firman Tuhan buat kita bersama Pastor Jimmy Lizardo. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, rekan-rekan terkasih dalam Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa dengan apa kata firman Tuhan di sesi hidup karena percaya. Tadi kita sudah mendengarkan rekan-rekan terkasih kita membahas tema kita hidup karena percaya ini. Mari kita buka di dalam 2 Korintus 5 ayat 7. 2 Korintus 5 ayat 7. Saya bacakan buat rekan-rekan terkasih dalam Yesus Kristus. Demikian firman Tuhan. 2 Korintus 5 ayat 7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Rekan-rekan terkasih dalam Yesus Kristus, kalimat hidup karena percaya di sini dikatakan oleh Rasul Paulus terkait dengan apa yang ia alami di dalam pelayanannya. Menarik sekali bahwa Rasul Paulus tidak tawar hati. Meskipun keadaan jasmaninya semakin merosot. Ia lebih memperhatikan apa yang tidak kelihatan ketimbang apa yang kelihatan. Karena percaya bahwa yang tidak kelihatan adalah kekal. Ia percaya walaupun kediamannya dibongkar, Tuhan telah menyediakan kediaman yang kekal di surga. Intinya, keadaan apapun yang Rasul Paulus alami, ia tetap berpegang teguh pada imannya kepada Tuhan. Dan itulah yang menguatkannya. Kebenaran firman Tuhan yang dihidupi oleh Rasul Paulus juga harus menjadi teladan bagi kita. Kita pun juga dipanggil untuk hidup karena percaya, bukan karena melihat. Rekan-rekan terkasih dalam Yesus Kristus, seperti dua sisi mata koin, kebenaran hidup karena percaya juga memiliki dua arti yang saling berkaitan. Yaitu hidup karena percaya berarti bahwa dalam hidup ini kita harus lebih mengutamakan dan mengejar apa yang kita percayai
bukan sekedar apa yang kita lihat. Yang kedua, hidup kita bukan hanya ditentukan dari apa yang kelihatan, tetapi dari apa yang kita percayai. Ini juga dilakukan oleh Rasul Paulus. Ia percaya bahwa Tuhan Yesus terus memperbaharui batinnya, maka ia tidak menjadi tawar hati. Ia percaya bahwa apa yang tidak kelihatan jauh lebih mulia ketimbang apa yang kelihatan. Bahwa ia memandang penderitaan itu sebagai sesuatu yang ringan. Rekan-rekan terkasih di dalam Yesus Kristus, menghidupi apa yang dipercayai adalah salah satu tantangan terbesar dalam perjalanan iman setiap orang percaya. Kita mungkin percaya bahwa Tuhan adalah pribadi yang memegang kendali atas apa yang terjadi dalam hidup kita. Tetapi kita sulit menghidupinya dengan tetap terus khawatir dengan keadaan kita. Kita percaya bahwa Tuhan adalah Maha Pemurah dan Maha Pengampun. Tetapi kita sulit menghidupinya dengan tetap khawatir jika Tuhan tidak akan mengampuni dosa-dosa kita. Ya, dalam kondisi pandemi COVID-19 lah saat ini, ya, kita pun ditantang untuk menghidupi apa yang kita percayai. Banyak dari orang percaya yang harus kehilangan pekerjaan, menutup usahanya karena keadaan ekonomi yang sulit, kehilangan anggota keluarga karena terinfeksi virus COVID-19, penantian panjang untuk melihat semua keadaan kembali menjadi normal. Semua keadaan sekitar yang menimpa kita ini menguji hampir semua apa yang kita percayai. Rekan-rekan terkasih, kalau kita lihat muncullah tema-tema webinar dalam kondisi pandemi COVID-19 ini yang diadakan oleh banyak gereja yang membahas antara Tuhan dan pandemi COVID-19. Di manakah Tuhan dengan tema-tema di manakah Tuhan ketika terjadi pandemik? Ya, temanya apakah virus corona pertanda akhir zaman? Apakah Tuhan sedang menghukum kita? Nah, kira-kira seperti itulah tema-tema yang banyak dibahas oleh gereja-gereja. Lepas dari itu semua, rekan-rekan terkasih dalam Yesus Kristus, mengenal siapa dan apa yang kita percayai tentu sangat penting untuk pertumbuhan iman kita. Tetapi, menghidupi siapa dan apa yang kita percayai, itu jauh lebih penting dan membawa pertumbuhan iman yang pasti dan semakin memuliakan Tuhan. Untuk kita tidak goyah menghadapi masalah hidup, kita harus menghidupi iman kita bahwa Tuhan Yesus pegang kendali. Mari saat ini pastikan bahwa kita hidup karena percaya. Kita hidup juga untuk menghidupi apa yang kita yakini, apa yang kita percaya. Karena itu jauh lebih penting untuk pertumbuhan iman kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua.